warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Kebanyakan mic ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas izinnya di malam hari ini kita bisa sama-sama menunaikan ibadah salat Isya berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan salat tarawih. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada baginda Nabi kita Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa istiqamah mengikuti jejaknya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita kembali mengingat bagaimana syariat ibadah puasa itu diturunkan, maka mudah-mudahan materi ini semakin menambah pemahaman kita tentang betapa mulianya ibadah puasa ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita semua tahu bahwa ibadah puasa atau syariat syiyam, as-syiyam, itu adalah sebuah syariat yang agung dan mulia. Sebagaimana kita ketahui bahwa syariat ini turun di bulan apa Pak kira-kira? Ada yang tahu gak? Di bulan Sya'ban, betul Pak. Saya kemarin juga bertanya kepada anak-anak SMP Pak. Yang bisa jawab saya suruh pulang Pak. Bapak bisa jawab boleh pulang Pak. Senang sekali itu. Saya kira anak SMP nggak bisa jawab. Kata saya pancing. Yang bisa jawab saya suruh pulang. Maka ternyata ada yang bisa jawab Pak. Saya suruh pulang betulan itu Pak. Senang banget itu. Nah, kebetulan itu mepet sudah mau waktu selesai belajarnya gitu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariat ibadah puasa ini di bulan Sya'ban, bukan di bulan Ramadan, ya. Artinya bahwa bulan Sya'ban turun syariat itu, maka bulan depannya baru dilaksanakan ibadah puasa. Kenapa di bulan Sya'ban? Kenapa tidak di bulan Ramadan? Ini bisa kita pahami bahwa isyarat pentingnya sebuah program, sebuah syariat itu tidak kemudian, apalagi syariat besar dan mulia, tidak kemudian serta-merta digulirkan begitu saja dan dilaksanakan saat itu juga. Ya. Artinya bahwa ini butuh persiapan. Pentingnya sebuah persiapan untuk menunaikan ibadah yang agung ini. Dan dari sinilah kita juga bisa memahami bahwa ketika kita menyambut bulan Ramadan, kita pun perlu persiapan. Maka ada yang namanya tarhib Ramadan. Cuman sayangnya kebanyakan kita sebagai kaum muslimin ngadain tarhibnya paling 3 hari sebelum Ramadan. Paling banter mungkin seminggu sebelum Ramadan, ya. Padahal kalau menurut riwayat ataupun sejarah tadi minimal 1 bulan sebelumnya lah. Apalagi sekarang ataupun zaman dahulu para salaf mengajarkan kepada kita, mereka menyambut Ramadan itu 6 bulan sebelumnya, ya, supaya dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan, atau minimal 3 bulan sebelumnya. Maka ada bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan, ya.
2 bulan atau 3 bulan. Kenapa ada bulan Rajab? Untuk mempersiapkan bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban sebagai persiapan untuk menghadap bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan ketika kita menelusuri bahwa syariat puasa ini turun di bulan Sya'ban, itu adalah turun di tahun kedua Hijriah. Tahun kedua Hijriah. Kita temukan ternyata tahun 2 Hijriah ini banyak peristiwa turunnya syariat-syariat Islam pada saat itu. Setidaknya ada 4 syariat besar yang turun di tahun kedua Hijriah. Ya. Yang pertama adalah syariat perubahan arah kiblat. Yang kedua syariat puasa tadi, ya, ibadah puasa. Syariat yang ketiga adalah syariat jihad fi sabilillah. Kemudian yang keempat adalah syariat turunnya kewajiban zakat. 4 syariat ini adalah semuanya mulia, ya, dan itu turun secara berurutan, beriringan. Pertama di bulan Rajab, yaitu perubahan arah kiblat. Kemudian di bulan Sya'bannya Ramadan. Di bulan Ramadannya di bulan Sya'bannya ibadah puasa. Di bulan Ramadannya turun syariat jihad dan sekaligus syariat kewajiban zakat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka kita lihat misalnya syariat perubahan arah kiblat yang pertama ini. Kenapa syariat-syariat yang 4 itu tidak turun di tahun pertama Hijriah? Ketika Nabi Muhammad SAW sudah selesai hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, tidak langsung turun di tahun pertama. Karena di tahun pertama itu Nabi Muhammad SAW masih memperkokoh SDM. SDM para sahabat itu diperkokoh. Setelah 13 tahun dibina oleh Rasulullah SAW di kota Makkah, maka kemudian hijrah ke kota Madinah diperkokoh kembali, maka turunlah ataupun Nabi Muhammad SAW melakukan pondasi membangun masjid untuk memperkuat keimanan para sahabat. Kemudian di tahun pertama juga Nabi Muhammad SAW mempersaudarakan kaum muhajirin dan ansar. Wa fihi akha asyraful akhyari bainal muhajirin wal ansari. Begitu kata Imam Ibnu Abil Is dalam kitabnya. Di tahun pertama itulah kemudian Nabi Muhammad SAW mempersaudarakan antara muhajirin dan ansar. Ya. Kemudian ada juga syariat azan. Nah, itu tahun pertama Hijriah. Baru di tahun kedua Hijriahnya turunlah syariat-syariat yang 4 tadi. Ya. Yang pertama perubahan arah kiblat di bulan Rajab. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita ketahui bahwa perubahan arah kiblat itu turun dan langsung dilaksanakan pada saat itu juga. Ya. Suatu hari Nabi Muhammad SAW dengan para sahabatnya sedang melakukan perjalanan ke sebuah perkampungan. Maka kemudian Nabi Muhammad SAW sholat di situ dan para sahabatnya sholat zuhur. Disebutkan dalam riwayat beliau sedang sholat zuhur dengan para sahabatnya. Maka kemudian 2 rakaat beliau menghadap dua rakaat pertama menghadap Baitul Maqdis. Kemudian 2 rakaat terakhir, pas 2 rakaat terakhir turunlah wahyu Nabi Muhammad SAW kepada Nabi Muhammad SAW untuk merubah arah kiblat. Maka ketika itu Nabi Muhammad SAW sedang sholat menghadap Baitul Maqdis. Nah, ini misalnya contoh ini Baitul Maqdis, ya, para sahabat di belakangnya. Tiba-tiba 2 rakaat terakhir itu Nabi mendapatkan perintah untuk merubah arah kiblat 180 derajat, langsung merubah. Jadi muter ke arah kanan begini. Nah, apa yang terjadi? Berhadapan dengan para sahabatnya, ya kan? Karena para sahabatnya sebagai makmum. Maka kemudian Nabi Muhammad SAW maju ke depan dan para sahabat juga maju ke depan, kemudian balik arah. Begitu proses terjadinya perubahan arah kiblat pada masa itu di sebuah masjid yang saat ini akhirnya masjid itu diberikan nama dengan Masjid Qiblatain. Masjid yang memiliki sejarah 2 arah kiblat. Itu kurang lebih 7 km dari Masjid Nabawi hari ini. Kalau Bapak misalnya ke Madinah sana, ya, 7 km dari Masjid Nabawi, di situ ada Masjid Qiblatain.
Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Syariat perubahan arah kiblat meskipun simpel ya. Kan simpel, tinggal merubah gitu kan aja, muter saja kan. Tapi itu perjuangannya luar biasa. 16 bulan kurang lebih atau 17 bulan Nabi Muhammad SAW berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya kiblatnya ya ketika di Madinah itu menghadap ke Ka'bah. Kenapa? Pertama, karena Nabi Muhammad SAW tidak ingin membelakangi Ka'bah. Yang kedua, karena tidak ingin menyerupai orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi itu menghadapnya ke Baitul Maqdis. Maka kemudian dikabulkan oleh Allah setelah 16 bulan. Tetapi begitu dikabulkan pun orang-orang Yahudi tetap berisik, tetap rempong gitu kan, rame kayak netizen hari ini ya. Apa yang terjadi ketika setelah perubahan arah kiblat itu? Mereka mengatakan, lihat, kaum muslimin itu tidak konsisten. Kaum muslimin itu berubah-ubah, labil, inkonsisten. Coba, mana yang benar? Menghadap ke Baitul Maqdis atau ke arah Ka'bah? Kata mereka. Maka kemudian mereka juga mengatakan, jika yang benar adalah ke arah Ka'bah, berarti selama ini kaum muslimin selama 16 bulan itu sholat dalam keadaan keliru besar. Karena sholatnya menghadap Baitul Maqdis. Tetapi jika yang benar adalah Baitul Maqdis, menghadap Baitul Maqdis, berarti saat ini kaum muslimin sholat dalam keadaan tersesat. Begitu statement ataupun ungkapan-ungkapan dikeluarkan oleh orang-orang Yahudi pada saat itu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Logika yang mereka mainkan. Apa jawaban para sahabat pada saat itu? Disitulah para sahabat diuji keimanannya ketika dicemooh oleh orang-orang Yahudi. Para sahabat kemudian tidak bisa menjawab dengan logika juga, meskipun mereka bertanya dengan logika. Kemudian para sahabat akhirnya menjawab dengan keimanan. Kata mereka, kullun min indi rabbina. Semua itu adalah perintah Allah. Mau menghadap kiblat Makkah atau mau menghadap Baitul Maqdis, semuanya itu adalah perintah Allah. Itu jawaban keimanan. Tetapi orang-orang Yahudi apakah menerima dengan jawaban itu? Tidak. Karena mereka tidak mau jawabannya adalah dengan keimanan. Mereka mau dijawab dengan logika juga. Ya. Tetapi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hari ini ataupun dari sini kita juga bisa memahami bahwa tidak semua keimanan itu bisa diukur dengan logika. Terlebih banyak sekali konsekuensi keimanan memang tidak bisa dihitung-hitungan dengan hitungan matematis, dengan logika, diukur dengan akal pikiran. Ya, cukup kalian beriman dan melaksanakan perintah iman itu, maka Anda mendapatkan pahala yang luar biasa. Dan saat itu para sahabat melaksanakan perintah keimanan itu, menunaikan konsekuensi keimanan, dan akhirnya itulah yang kemudian menjadi ujian bagi orang-orang yang beriman, bagaimana mereka berpegang teguh dengan keimanan itu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itulah sebabnya sahabat Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, "Lau kana ad-dinu bir-ra'yi, lakana asfalul khuffi aula bil mashi min a'lah." Sekiranya agama ini diukur dengan logika, semuanya diukur dengan akal pikiran, maka tentu mengusap sepatu ketika berwudu, bagian bawahnya itu lebih utama daripada bagian atasnya. Tetapi begitulah Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita, ketika kita berwudu dalam keadaan memakai sepatu, maka cukup dengan mengusap bagian atasnya, walaupun yang kotor adalah bagian bawahnya. Kenapa demikian? Karena itu perintah keimanan, bukan logika yang dimainkan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian juga
Syariat yang kedua yaitu ibadah siam. Ibadah siam itu banyak menuntut konsekuensi iman. Kita tidak bisa mengukurnya, ataupun banyak hal-hal yang tidak bisa diukur dengan logika. Ya. Contoh ataupun kita lihat bagaimana dalil mengatakan Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Abu Hurairah, "Man shoma Ramadhana imanan wahtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa yang menunaikan ibadah puasa karena apa? Karena iman dan mengharap pahala dari Allah, dan tidak ada yang tahu berapa pahala yang akan diberikan oleh Allah. Ya, itulah keimanan. Sehingga kita berpuasa bukan karena kaum muslimin rata-rata berpuasa, bukan karena keluarga kita berpuasa, tetapi betul-betul karena tuntutan iman. Itulah yang akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang besar. Kemudian hadis yang lain Rasulullah SAW menegaskan, kullu amal ibni adam lahu al-hasanatu bi asyri amsalha ila sab'i mi'ati dhi'fin. Setiap amal Bani Adam itu ada kisaran pahala baginya. Al-hasanah, satu kebaikan itu pahalanya berkisar antara 10 sampai 700 kali lipat. Kalau Allah azza wa jalla kemudian diteruskan dalam hadis itu, illa siyam fa innahu li wa ana azzi bihi, kecuali ibadah puasa. Sehingga tidak ada yang tahu berapa kisaran pahala, berapa ratus kali lipat yang akan Allah berikan kepada para hambanya dari seorang bagi seorang hamba yang menunaikan ibadah puasanya karena betul-betul iman dan ihtisab kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Contoh lagi, misalnya kalau kita melihat peristiwa perang Badar tahun kedua Hijriah di bulan Ramadan, 17 Ramadan itu, ya. Kalau kita melihat dari kacamata logika, maka jelas kaum muslimin itu sudah kalah duluan dari musuh orang-orang kafir Quraisy. Karena dari segi jumlah saja sudah kalah 3 kali lipat, ya. 300 kaum muslimin menghadap 1000 pasukan musuh. Tetapi kalau kita melihatnya dari kacamata iman, maka itu tidak mustahil bagi kaum mukminin untuk mendapatkan kemenangan dalam pertempuran itu. Ya. Contoh lain, sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang dikenal sosok yang kecil, kurus, ya, sampai betisnya itu kecil. Kalau menurut logika kan tidak mungkin orang yang kecil, ramping itu bisa mengalahkan sosok yang besar, gagah, ditakuti oleh banyak kaum muslimin, yaitu Abu Jahal sebagai dedengkotnya orang kafir Quraisy. Ya. Fir'aun hadhil ummah julukannya, Fir'aun umat ini. Tetapi terbukti dengan kacamata iman, ternyata itu tidak mustahil dapat dikalahkan dan dibunuh oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud, sehingga kakinya sahabat Abdullah bin Mas'ud yang kecil itu mampu menginjakkan dadanya Abu Jahal. Dan saat itu Abu Jahal masih menyuarakan kesombongannya di hadapan Abdullah bin Mas'ud. Akhirnya kemudian dihabisi, kepalanya dipenggal oleh Abdullah bin Mas'ud dan dia pun mati di tangan Abdullah bin Mas'ud. Itulah kalau kita membacanya dengan kacamata iman, dan itu terjadi juga di bulan Ramadan. Apalagi misalnya contoh yang lain. Contoh yang lain, kalau menurut logika, berbuka puasa itu sangat nikmat jika ada gorengan, lemper, risol, es buah. Itu kacamata logika. Kalau apalagi sudah panas-panas, kerongkongan kering, ya, sangat lega kayaknya kalau minum es buah atau es campur atau es apalah, ya, es teh. Tetapi itu adalah kacamata logika, bahkan kacamata hawa nafsu. Ternyata
konsep Nabi tidak seperti itu. Ternyata karena konsep Nabi justru hal itu membuat merusak kesehatan. Ya, maka banyak hari ini yang mungkin saat ini batuk-batuk, ya, kerongkongannya ataupun ketika sholat ngantuk, sholat tarawehnya lemas, itu ternyata bisa jadi karena salah dalam berbukanya. Maka hadirin rahimani wa rahimakumullah, mari kita rubah sedikit demi sedikit. Apa yang bisa kita rubah, kita upayakan bagaimana sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Rasulullah itu mencontoh berbuka puasa itu cukup dengan air putih dan kurma. Ya, memang tidak mudah untuk menghilangkan kebiasaan tradisi di Indonesia, di masyarakat kita ya. Kalau tidak ada lontong ataupun gorengan, enggak sempurna buka puasa itu. Nah, ini adalah sebenarnya tidak benar juga ya. Dan saya juga pernah bedain gitu, beda rasanya ketika saya kemalaman ataupun ya kemagriban, kemudian mampir di sebuah masjid, kemudian disodorkan ada es buah, ada gorengan, ada lontong, kemudian saya makan semua itu. Betul terbukti ketika tarawih ada rasa kantuk yang begitu luar biasa, gigi sakit juga, sampai sekarang masih sakit Pak ya. Itu kalau misalnya dengan kacamata logika ya seperti itu jadinya. Maka mari kita sama-sama berubah, karena dalam ibadah puasa itu banyak konsekuensi imanan wahtisaban, itu harus betul-betul diterapkan. Contoh lain misalnya, logikanya orang berpuasa itu harusnya perutnya semakin ramping. Kok ada misalnya ketika berpuasa kok perutnya semakin gendut? Ini apa? Ada apa dengan ini gitu kan? Gak usah lihat perut yang lain lah, masing-masing aja dilihat. Saya pun lihat tuh perut saya. Ya. Nah, bisa jadi mungkin salah ketika cara berbukanya, cara sahurnya, cara makannya, sehingga yang harusnya ramping malah semakin gendut. Ya, Rasulullah kan kalau kita lihat perutnya itu ada kotak-kotak, ya, ada kotak-kotak, artinya ramping, six-pack kalau bahasa sekarang ya, six-pack ya. Kalau sekarang, kalau kita misalnya nggak bisa six-pack, minimal ya nggak terlalu buncit lah. Baik, masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, mudah-mudahan inilah pentingnya kita memahami bagaimana syariat ibadah puasa itu Allah turunkan, dan betapa pentingnya ibadah puasa itu sampai kemudian para sahabat itu menyambutnya dengan sambutan yang luar biasa. Kenapa? Karena mereka menganggap bahwa ibadah puasa itu bukanlah sebuah beban. Ya, bukanlah sebuah beban. Lihat, perhatikan ayatnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu." Di dalam Al-Qur'an itu ada banyak bentuk panggilan. Panggilan yang sifatnya universal, menyeluruh, global. Contoh, ya ayyuhan nas, wahai semua manusia. Ya ayyuhal insan. Itu contoh yang pertama. Yang kedua, ada panggilan yang sifatnya individual, langsung namanya, ya, langsung seseorang ditunjuk. Contohnya, ya Maryam muqnuti, ya Yahya khudil kitab, ya Adamuskun. Itu langsung ke orangnya, ya. Ada juga yang panggilan itu untuk kaum, komunitas, ras, suku. Ya Bani Israel gitu. Ada panggilan yang sifatnya kehinaan. Ya ayyuhal kafirun, ya. Siapa yang mau dipanggil orang kafir? Kalau naluri manusia tidak ada yang mau dipanggil orang kafir. Tapi ini berarti ini bentuk kehinaan. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala memanggil dalam ayat Al-Baqarah 183 itu dengan bunyi dan diksi panggilan keimanan, panggilan kehormatan. Ya ayyuhalladzina amanu. Kalau orang dimuliakan, dihormati, disayangi, apa ya kira-kira yang akan didapatkan? Seorang ayah misalnya manggil anaknya. Anaknya siapa namanya, Pak? Yang nggak ada di sini lah, takut tersinggung. Hah? Bakwan misalnya ya. Ada nama Bakwan, nggak ada kan? Wahai Bakwan, Bakwan, sini Bakwan. Kamu lama banget, cepetan sini. Apa, Pak? Mana cabenya? Bakwan sini. Itu seakan-akan mau diapain? Diomelin, dihukum, diancam ya, disiksa. Tapi beda kalau panggilannya sayang sini. Bakwan sayang sini.
Sini nak, sini deh cepetan. Apa yang mau diberikan? Hadiah, apresiasi, ya. Karena panggilannya nadanya, intonasinya dengan lemah lembut, dengan kasih sayang, ya. Demikian juga ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, itu adalah panggilan kasih sayang. Lihat kalimat sesudahnya, kata para ulama. Apa kalimat yang ada di sesudahnya? Kutiba alaikumusiyam. Loh. Katanya dikasih hadiah, katanya dikasih apresiasi, kok malah dikasih beban? Tidak, hendaklah berpuasa, tidak makan dan minum mulai dari terbit fajar sampai maghrib. Mana buktinya kasih sayang? Ingat, kembali lagi tadi ke cerita tadi, bahwa ternyata ketika orang tua ngasih beban kepada anaknya, apakah semuanya untuk merendahkan dan menyakitkan dia, menyiksa dia? Tentu saja tidak. Contoh, seorang anak itu besok mau ujian naik kelas, ya. Apakah orang tuanya akan nyuruh dia main game seharian atau suruh belajar? Tentu suruh belajar. Apakah belajar itu beban? Iya, beban. Tetapi itu beban yang lahir dari kasih sayang seorang orang tua kepada anaknya, ya. Maka tidak semua beban itu ingin menyakiti, ingin merendahkan, ya, ingin menghukum. Beban itu kalau dari yang maha pengasih lagi maha penyayang, yaitu Allah Subhanahu wa taala, jauh lebih besar dari apa yang dirasakan oleh orang tua kepada anaknya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, telah diwajibkan juga seperti kaum-kaum sebelumnya. Maknanya apa? Maknanya bahwa setiap syariat nabi-nabi itu berbeda-beda. Ya, Nabi Adam syariatnya seorang kakak boleh menikahi adiknya. Kenapa demikian? Nggak ada lagi, betul Pak. Karena nggak ada lagi. Kalau hari ini setiap kita boleh memilih dan banyak sekali pilihan. Bapak-bapak mau nikah lagi juga boleh, bisa. Ya, banyak pilihannya, ya. Tapi zaman Nabi Adam tidak ada. Nah, tetapi syariat puasa itu ternyata ada di hampir semua nabi. Itu apa artinya? Bahwa setiap zaman manusia itu sangat butuh kepada yang namanya ibadah puasa. Itulah pentingnya puasa. Maka hadirin rahimani wa rahimakumullah, endingnya apa? La'allakum tattaqun. Itu yang kemudian membuat para sahabat itu begitu antusias, begitu bersungguh-sungguh menyambut bulan suci Ramadan. Karena tidak ada jabatan yang lebih tinggi daripada jabatan ketakwaan di mata Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin rahimani wa rahimakumullah, mari kita maksimalkan ibadah puasa Ramadan tahun ini, karena kita tidak tahu apakah kita akan bertemu kembali di tahun yang akan datang. Jadikanlah ataupun anggaplah ini adalah Ramadan terakhir kita, sehingga kita berupaya semampu mungkin, semaksimal mungkin menjadikan Ramadan tahun ini lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Masih ada beberapa hari ke depan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada kita, kesungguhan, kekuatan, kemampuan untuk memaksimalkan setiap hari-harinya, sehingga kita menggapai derajat ketakwaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan diampuni segala dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.